Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ishak Sambakukun dengan NIM 2003030039, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya memenuhi tugas metode penelitian sosial yang keenam dengan mereview buku Post Qualitative Research and Innovative Methodologies. Bab 1. Vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Sementara banyak yang akan mengakui bahwa penelitian harus terdiri dari komunitas jaringan praktik ilmiah dari masa lalu dan sekarang. Implikasi dari proyek ini termelihat ke depan meminta kami untuk memikirkan kembali tanggung jawab bersama di samping jaringan fenomena yang luas. Jika partisipasi adalah tak terhindarkan dan menjadi salah satu bagian dari pemahaman relasional yang bukan keduanya pilihan atau pelaksanaan otonomi, maka implikasinya untuk kolaborasi akademis adalah bahwa kami menganggap ini lebih dari manusia kumpulan. Volume ini menunjukkan bahwa penelitian kolaboratif melibatkan perhatian dan hubungan non-manusia, multispesies dan antarspesies dalam menemukan dan membuat koneksi dengan dunia kita dan cara-cara untuk hidup bersama dengan ramah. Kami berharap ini teks berfungsi sebagai titik loncatan bagi semua orang yang ingin mengajar beberapa di antaranya dan lain-lain jenis kemungkinan. Bab 2. Metode pasca produktif meneliti mode relasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif bersama pemuda. Ini sejajar dengan perspektif kontemporer dalam teori sosial yang mengintegrasi kelelahan kapitalisme dan menyarankan bahwa kehidupan tidak berasal hanya dari dalam kondisi pertumbuhan dan kemajuan, tetapi juga dalam situasi genting yang memprovokasi pertemuan tak terduga dan kolaborasi yang tidak mungkin pertemuan para aktor. Laura dan Rachel telah menemukan dalam pekerjaan Lauren Berland konsep penting untuk lebih memikirkan precarity baik sebagai kondisi laten yang meresap dan sebagai situs dari mana untuk terlibat dalam eksperimen hidup melalui bentuk-bentuk estetika sensorik aktif baru. Bab 3. Penyelidikan kualitatif krisis eksperimental mengganggu metodologi menolak mata pelajaran. Melalui ECKI dan keterjaratan yang disengaja, kami mengganggu biner manusia dan bukan manusia dan wawancara dan materi dalam wawancara transformatif. Penelitian sementara masih terlibat dalam penyelidikan empiris. Dengan begitu, kami bekerja untuk mengembangkan metode wawancara dan metode kualitatif lebih banyak umumnya. Kami menunjukkan melalui bab ini bahwa metode empiris dan filosofis seperti poststrukturalisme, materialisme baru dan Pontusmanisme adalah tidak dapat dibandingkan, melainkan dapat digunakan bersama untuk memfasilitasi penelitian temuan sebelumnya tidak mungkin. Bab 4. Biner yang merasakan penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Sementara kesadaran dan problematisasi penelitian gender tradisional di bidang pendidikan lainnya telah berkembang pesat. Dalam bidang pendidikan lingkungan pertumbuhan lambat, tapi perlahan bunganya sekarang mekar sebagaimana dibuktikan oleh 2 edisi khusus yang disebutkan sebelumnya dari Jurnal Pendidikan Lingkungan. Gangguan baru di lapangan ini memungkinkan keterlibatan konsep yang lebih kompleks secara konseptual yang dapat menentang norma-norma hegemonik yang menyediakan alat konseptual dan analitik baru ketika menangani gender dalam penelitian pendidikan lingkungan. Bab 5. Rasa malu partisipasi, memikirkan kembali ontologi partisipasi dengan gagap. Bab ini membangun percakapan antara teori dan ontologi partisipasi, pengaruh rasa malu dan empiris studi penelitian partisipatif di lingkungan sekolah. Ikut serta dalam penelitian konversasional mengandaikan subjek manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian mengikuti proses persetujuan. Pengertian partisipasi secara konvensional, kualitatif dan partisipatif penelitian didefinisikan dalam dan melalui praktik pembuatan bahasa. Penelitian peserta diasumsikan sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional,
hadir sendiri dipersihkan dari peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipasi secara konvensional dibingkai menurut gagasan demokrasi liberal tentang pengambilan keputusan konsensus dan memiliki suara. Di dalam konteks sekolah, suara siswa telah menjadi strategi luas yang diambil oleh sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa guru, untuk hidup demokrasi di sekolah, dan untuk mengubah institusi melalui kemitraan siswa guru. Bab 6. Puisi posthumanis dan transkorporeal dan kronotop hiperkorporeal. Realisme agen barat dan ketidakpastian pada intinya memprovokasi mendalam gangguan terhadap ontologi dan epistemologi barat. Dalam bab ini saya memiliki bertujuan untuk bereksperimen dengan membaca difraksi untuk mempertimbangkan bagaimana sebuah ontologi ketidakpastian dan epistemologi keajaiban mungkin terwujud dalam cara-cara yang tidak tersedia dari genre pendidikan kualitatif konvensional. Terjerat dalam puisi untuk kronotope dan transkorporeal, hiperkorporeal yang muncul dalam pembacaan difraksi ini untuk epistemologi tertentu, yang prinsipnya adalah subversi banalitas reduktif dan pembukaan ketidakpastian dan heran dengan di dunia. Keajaiban dalam gagasan McClure tentang istilah tersebut adalah pengalaman jasmani yang melibatkan pengalaman yang tak terbatas, melibatkan munculnya ide-ide liminal dan sekilas mungkin alternatif. Puisi ini mungkin membantu dan memungkinkan kondisi untuk aktivisme kreatif melawan narasi pendidikan objektifikasi, teknoraktis, dan reduktif, dan untuk menata kembali dan terlibat dengan dunia, bahasa, penelitian, dan pendidikan sebagai non-normatif menunjukkan dan dinamis. Bab 7. Siapa yang ada di kantor saya dan abad berapa kita masuk? Pertemuan pedagogis. Di bab ini, saya mempertimbangkan pembacaan Deleuze dan tentang acara dan terlibat dengan atribut secara ini karena berkaitan dengan pembelajaran. Lalu saya mengalihkan perhatian ke pertemuan doktoral sebagai tempat kerja analitis ini. Ini analisis dimasukkan untuk bekerja dengan 3 pertemuan doktoral struktur lubang hitam. Pertemuan pedagogis disajikan sebagai cara analisis pertemuan. Kemungkinan pemetaan pertemuan lubang hitam ini dipertimbangkan. Akhirnya, saran dibuat untuk kemungkinan yang tidak hanya ditawarkan oleh eksperimen analitik ini untuk peneliti, tetapi juga bagi mereka yang berada di dalam pertemuan. Bab 8. Gangguan dan intensif metodologi dari reruntuhan kapitalis. Dari Deleuzian dan Baradian, metodologi perspektif adalah kekuatan intensif karena mereka menarik sama-sama perbedaan dan membuat pemetangan etika politik ontologis di dunia. Pendekatan untuk penelitian dan metodologi seperti karya McCann tentang kulit dan konsep seperti sebagian gangguan-gangguan kategori yang terus mendorong kita maju ke ekologi dan krisis sosial. Sebaliknya, pendidik dan cendekiawan mungkin melihat ke arah yang berbeda, metodologi relasional yang memperhatikan gangguan sebagai kekuatan ontologis mungkin menjadi bagian. Peneliti yang menghargai penyelidikan terbuka sudah mengerti bahwa metodologinya intensif, yang berarti seringkali tidak mungkin untuk benar-benar memahami mereka secara substansial tentang mereka sampai akhir penelitian yang bahkan mungkin akan lama sesudahnya. Gangguan mengubah apa yang mungkin dipikirkan menjadi tempat yang stabil, membuka ruang untuk detail yang terlupakan yang menjadi penting. Transversalitas dalam penelitian pendidikan menggunakan heterotopia dan berteori ruang krisis dan penyimpangan. Dimensi konseptual heterotopologi memungkinkan perancang yang kaya dengan yang menghasilkan metodologi non-normatif dan mengganggu dalam bidang pendidikan riset. Dalam lokasi heterotopik ada beragam sejarah, tumpang tindih ruang dan posisi yang terkait, seperti yang ditunjukkan
Foucault 1986, heterotopia mampu menyandingkan di satu tempat nyata beberapa ruang, beberapa situs yang dalam dirinya sendiri tidak kompatibel. Heterotopia dapat berfungsi sebagai titik tolak transformatif yang memungkinkan pengenalan ruang-ruang krisis dan penyimpangan dalam pendidikan. Melalui identifikasi dan tempat tinggal mereka, ruang-ruang normatif dibatasi dan diterima begitu saja dapat menjadi lain-lain dan inheren ilusi terungkap. Sama seperti ada kekayaan dalam heterotopia, mereka bergerak heuristik yang memberikan counterpoints di medan. Bab 10. Kawanan dan gumanan. Para peneliti yang menemukan diri mereka di pinggiran analisis dan ingin menambang batas potensi hidup harus ingat bahwa semua pengalaman mengilhami beberapa dan beragam kemungkinan bacaan. Karena semua bacaan pasti terfragmentasi, temporal dan cair, realitas objektif tunggal untuk tidak akan pernah ditangkap karena hanya muncul berlipat ganda dengan kontingen. Untuk ini, bab ini menyoroti kemampuan generatif yang dapat diberlakukan melalui artikulasi seperti swarm, foregrounding, dan desentralisasi kompleksitas. Lebih tepat dipahami adalah gumanan sementara. Penggabungan semacam itu memungkinkan ambiguitas melalui penerapan yang dibutuhkan untuk memahami pengalaman. Bab 11. Imajinasi pasca antroposen, pemikiran spekulatif, permainan difraksi, dan wanita di ujung waktu. Kami percaya bahwa mengembangkan imajinasi FF akan membantu kami melanjutkan pekerjaan menciptakan pasca antroposen, karena seperti yang di barat mendesak, tertentu kemungkinan untuk bertindak ada setiap saat dan memungkinkan yang berubah ini memerlukan tanggung jawab untuk campur tangan di dunia menjadi untuk konteks pengajaran ulang yang penting. Apa yang dikecualikan dari materi ini memungkinkan kita untuk membayangkan dunia seperti apa yang dikecualikan dari materi, di mana anak dapat melihat nama mereka sendiri ketika mereka dewasa, di mana pengetahuan yang praktik pribumi membentuk konsep waktu, mempengaruhi proses komunal, menginformasikan proses pendidikan, dan mendepolitisir praktik penamaan. Bab 12. Sensasi penuh dari pergaulan, suara, tindakan, dan materialitas dalam kumpulan postuman agen. Menahan diri secara bersamaan, menciptakan wilayah dan transversalitas menyeberang ke wilayah lain. Pendekatan penelitian yang diberikan dalam bab ini menyoroti aliran efektif antara tubuh dan materialitas objek. Sangatlah berharga untuk merenungkan bagaimana elemen-elemen ini diproduksi bersama dalam reframe, tidak seperti kumpulan spontan dalam kehidupan sehari-hari. Kumpulan penelitian adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang terdiri dari relatif sedikit hubungan yang mempengaruhi. Upaya penanaman ini adalah penyederhanaan berlebihan yang dibahas dalam penelitian posthumanis. Sekian dari saya, terima kasih.